Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liza Alfia SE MSc AKT, CA selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siti Huswatun Hasanah, Arisa Putra, Taufik Ramadhani, dan Tisa Melani Aisyah akan mempresentasikan materi chapter 14 dari buku Godfrey yang berjudul Emerging Issues in Accounting and Auditing. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Tisa Melani. Pada Tisa Melani dipersilakan. Faktor saat ini yang mempengaruhi akuntansi dan audit penelitian, peraturan, dan juga praktek. Salah satu pengaruh utama adalah pertumbuhan standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Salah satunya XRBL. XRBL merupakan pelaporan bisnis berbasis XML yang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi data bisnis dan data keuangan secara elektronik. XRBL membuka informasi keuangan disajikan secara lebih interaktif dan juga user-friendly dengan cara melakukan tagging data individual sehingga data tersebut dapat diolah menggunakan software untuk menghasilkan laporan yang dimodifikasi atau custom design oleh pengguna. Laporan keuangan disimpan dalam database SEC yang dikenal dengan EDGAR yang bisa diakses via web sehingga lebih menarik para pengguna. Pada akhir 2008, SEC meminta 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat untuk mendokumentasikan laporan keuangan tahun 2009 menggunakan XBRL. Harapan SEC sendiri terhadap XBRL adalah mempercepat analisis data keuangan perusahaan dengan memperluas kelompok pengguna dengan mengurangi tingkat kesalahan yang akan terjadi. Berikut adalah perbedaan pengolahan data dengan menggunakan teknik tradisional dan juga dengan menggunakan XBRL. Dengan menggunakan XBRL lebih sedikit tenaga manusia yang digunakan. Selanjutnya, auditing issue. Apakah perbedaan auditing sekarang atas rekonsiliasi versi cetak dari dokumen terkait XBRL dengan informasi yang berada di SEC memadai? Lalu, Lumley dan Fulmy menunjukkan bahwa provisi dari informasi XBRL adalah perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara pengguna data keuangan dan keuangan. Pergeseran paradigma ini mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan yang lebih dalam daripada hanya melakukan rekonsiliasi output. Lumley dan Fulmy bersama HK melakukan penelitian untuk lebih memahami keuntungan dan kelemahan XBRL dan dampaknya terhadap pelaporan dan audit keuangan di masa depan. Selanjutnya, the effect of corporate collapse and the Sarbanes-Oxley ACT 2002. Pada awal 2002, sejumlah perusahaan mengalami kolaps dan aturan berganti sebagai gambaran atas akuntansi dan juga audit. Sebelum XOX, sebagai contohnya, di Amerika Serikat, sebelum XOX, firma audit saling mereview dengan menggunakan sistem review dari American Institute of Credit Public Accountant atau AICPA. Dalam proses sistem ini mengumpulkan informasi pada prosedur pengendalian kualitas firma audit dengan mewawancarai staf dan memeriksa dokumen. Selanjutnya, setelah XOX sejak tahun 2004, Public Company Accounting and Oversight Board PCAOB dibentuk dengan aturan XOX telah mengarahkan independensi independen dari firma audit. Meskipun demikian, daripada menggunakan kritik per-review ACPA yang mana mengarah pada perubahan aturan, Hillary dan Lemak menyediakan bukti bahwa per-review menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perbedaan kualitas firma audit. Kedua, auditor laporan keuangan dilarang memberikan jasa konsultasi kepada klien mereka kecuali terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan komite audit klien. Selanjutnya, masalah di sekitar penerapan akuntansi fair value selama krisis keuangan global. Pada awal tahun 2002-an, sejumlah perusahaan besar kolaps dan aturan berganti sebagai gambaran atas akuntansi dan audit. Beberapa ahli beranggapan hal ini terjadi karena standar akuntansi terutama standar akuntansi keuangan FAS nomor 157 penggunaan nilai wajar memerlukan overweight atas nilai investasi yang dipegang oleh bank saat kondisi pasar bergejolak. Peraturan ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman. Selanjutnya,
SEC diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi seperti FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank DAS disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tersebut tidak hanya disebabkan ketika menandai aset keuangan ke nilai pasar. Selanjutnya, pandangan tentang peran akuntansi nilai wajar didukung oleh mantan akuntansi SEC yaitu Content Hewitt dan Gillette Surratt memuji akuntansi mark to market untuk meningkatkan transparansi, memungkinkan pengguna dari laporan keuangan untuk meminta kondisi sebenarnya atas situasi ekonomi suatu lembaga. Kritik terhadap penerapan fair value di masa krisis, yaitu yang pertama, reliabilitas fair value menjadi lebih reliable ketika market price yang menjadi dasarnya sendiri bias. Selanjutnya, pengukuran. Ukuran mark to market memaksa institusi finansial untuk menilai capital asset seolah debt training aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arah perkembangan rencana penyusunan standar akuntansi internasional di masa depan. Yang pertama, proyek konvergensi IASB dan FASB. Pada November 2008, SEC di US mengeluarkan sebuah roadmap untuk menerapkan IFRS oleh perusahaan Amerika Serikat mulai tahun 2014. Konvergensi ini diperhatikan oleh SEC karena SEC memperkirakan akan berkembang ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014. Maka implementasi tersebut harus sudah diproses. Kejadian penting tersebut berhubungan dengan kemajuan standar akuntansi, akuntabilitas, dan membiayai IASC, kemajuan dalam kemampuan untuk menggunakan interaktif data untuk pelaporan IFRS, pengajaran dan pelatihan yang berkaitan dengan IFRS, penggunaan awal yang terbatas terhadap IFRS, di mana hal ini akan meningkatkan daya banding dengan US investor. Antisipasi ketepatan waktu pembuatan aturan di masa depan oleh Dewan Komisioner dan penerapan penggunaan mandatori terhadap IFRS oleh penerbit US. Selanjutnya mengenai masalah dalam konvergensi IFRS US-GAAP. Meskipun adanya roadmap, belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFRS. Pemimpin SEC, Mary Schapiro, mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia juga menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran terhadap standar IFRS umum dan tidak siap untuk mendelegasikan pengaturan standar atau tanggung jawab pengawasan IASB. Seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik di Amerika Serikat, yaitu Charles Niemeyer, juga mengkritik untuk konvergensi. Perhatian utamanya adalah bahwa beralih ke IFRS akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegakkan. Ia juga mengklaim bahwa IFRS tidak lebih principle based dari US-GAAP, hanya lebih mudah, dan untuk itu telah ada sedikit waktu untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan. Pihak lain juga mengungkapkan keprihatinan sehubungan dengan tekanan politik ditempatkan pada IASB pada akhir 2008 yang memaksa perubahan aturan pada bank menggunakan nilai wajar. Namun, beberapa komentator telah mengakui bahwa SEC dan FASB tidak sepenuhnya kebal dari tekanan politik tersebut.
Selanjutnya mengenai standar auditing internasional. HK melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktik di US merubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk menilai keseluruhan yang benar dan fair. Pendekatan audit memiliki implikasi penting bagi penerapan standar akuntansi principle-based dalam IFRS, karena pendekatan yang ada sebelumnya berfokus pada penegakan aturan daripada prinsip. Standar audit juga sedang diinternasionalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu globalisasi pasar bisnis, dan berbagai permintaan menciptakan untuk standar global. Banyak perusahaan multinasional sukarela memilih untuk memiliki laporan keuangan mereka diaudit berdasarkan International Standard on Auditing. Dan beberapa negara lain memasukkan ISAS ke dalam standar auditing nasional mereka atau dasar standar nasional mereka pada ISAS. Materi selanjutnya yaitu tentang Sustainability Reporting Accounting. Jadi, ada beberapa dasar dalam konsep Sustainability Reporting ini, yaitu yang pertama, merupakan bagian dari akuntansi sosial, di mana sustainability reporting ini di luar transaksi ekonomi atau keuangan, yang artinya observasi dan asimilasi perilaku yang tidak tercakup dalam pelaporan keuangan. Selain itu, sustainability reporting ini tidak fokus terhadap laba dan secara ontologis bersifat naturalistik case by case. Jadi dalam paradigma lama, mengapa muncul sustainability reporting ini? Dalam paradigma lama disebutkan bahwa bisnis itu all about profit. Hal ini memicu eksploitasi demi sesuatu yang dinamakan laba. Sedangkan akuntansi itu merupakan alat kontrol bagi pemilik modal. Lalu apa yang tersisa untuk masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang? Sehingga muncullah paradigma baru yang mengatakan bahwa bisnis tidak hanya sekedar profit, tetapi bermanfaat juga bagi manusia atau pekerja dan lingkungannya. Konsep sustainable development. Dalam konsep ini, konsep pembangunan di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekarang tidak boleh mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga muncullah konsep-konsep lain seperti sustainability management, corporate social responsibility, dan corporate citizenship. Manfaat sustainability reporting ini ada berbagai macam, ada 5 macam, yaitu yang pertama untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan serta komunikasi. Yang ketiga, mengurangi risiko korporat dan melindungi nama baik atau reputasi. Menganalisa investasi bagi investor dan menghasilkan daya saing yang tinggi dalam perolehan kapital atau modal atau pinjaman sumber daya manusia, pemasok, dan lain-lain. Ada beberapa pedoman dalam pengungkapan sustainability reporting ini, seperti Global Reporting Initiative Guidelines atau GRI, ISO 14001, OHSAS 18001, Dow Jones Sustainability Index, dan Domini Social Index 400. Namun, yang paling banyak digunakan adalah Global Reporting Initiative Guidelines, yang merupakan framework yang paling lengkap di antara yang lainnya. Selanjutnya itu kecenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan. Sebuah unsur penting dari kegunaan laporan keuangan perusahaan adalah keyakinan yang independen atas laporan. Keyakinan yang independen memberikan kepercayaan kepada pemegang kepentingan tentang
kredibilitas, relevansi, dan keandalan atas laporan. Perbedaan antara audit dengan review adalah tingkat keyakinan yang akan diberikan oleh auditor terkait keandalan informasi yang diberikan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh sifat dan jangkauan dari prosedur yang dilakukan oleh auditor. Hasil dari prosedur dan objektivitas bukti yang diperoleh, audit memberikan tingkat keyakinan yang memadai dan review memberikan tingkat keyakinan yang terbatas. Mengapa mencari keyakinan atas laporan berkesinambungan? Audit diyakini memberikan manfaat dengan meningkatkan kredibilitas pernyataan keuangan yang disiapkan oleh manajemen dan meningkatkan kualitas dari sistem akuntansi entitas karena berdasarkan umpan balik atas proses audit. Menerapkan teori ini ke keyakinan keberlanjutan menimbulkan pikiran bahwa perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas meningkatnya kredibilitas atas laporan mereka akan lebih cenderung untuk mencari keyakinan. Perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas laporan yang lebih kredibel adalah kemungkinan besar mereka yang sangat terlihat industri yang berpotensi tinggi menimbulkan polusi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri pembahasan selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu permasalahan non-finansial lainnya pada sistem akuntansi dan sistem pelaporan. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya para pembuat standar setter atau dewan standar seperti IASB pada saat ini telah mengembangkan atau memusatkan perhatiannya tidak hanya pada konsentrasi akuntansi keuangan, namun lebih menuju kepada konsentrasi akuntansi yang di luar dari sektor akuntansi keuangan seperti terdapat beberapa yang menjadi salah satu proyek unggulan para dewan-dewan standar dunia. Dan di sini akan dibahas mengenai dua jenis permasalahan yang menjadi concern pada dewan akuntansi dunia. Yang pertama adalah water accounting atau akuntansi air. Akuntansi air saat ini sedang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Air atau WASB di Australia dengan proyek serupa di berbagai tahapan pengembangan di tempat lain. Nah, para WASB melihat edisi pertama kerangka konseptual akuntansi air ini pada tahun 2009, di mana para WACF dan PAWAS mengatur penyusunan dan penyajian laporan umum tujuan akuntansi air oleh badan tertentu. Para ini dirancang untuk mengambil keputusan oleh pengguna di mana tidak dapat memerintah informasi air miliknya sendiri dan beberapa entitas. Tujuan utama dari proyek akuntansi ini adalah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan yang akan menginformasikan keputusan tentang alokasi sumber daya air dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor tentang pengelolaan air di Australia. Tujuan WASB tentang pengembangan standar akuntansi air ini juga selain itu untuk memfasilitasi dan pengambilan keputusan oleh berbagai pengguna yang peduli terhadap distribusi, sumber manajemen, dan penggunaan air, di mana itu adalah merupakan tujuan dari penyusunan standar akuntansi keuangan. WASB telah menggunakan kerangka konseptual akuntansi tersebut dalam proses pengaturan standar untuk mendukung pengembangan akuntansi air. Selanjutnya adalah sistem akuntansi air yang diadopsi oleh WASB di Australia, itu adalah sistem akuntansi akrual, di mana entitas itu akan memiliki laporan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah laporan dari aset dan liabilitas air, selanjutnya adalah laporan dari perubahan dari aset dan liabilitas air tersebut, selanjutnya adalah catatan pengungkapan, dan selanjutnya ada laporan ketaatan, dan yang terakhir adalah laporan penjaminan. Dan permasalahan yang kedua mengenai isu yang sedang berkembang dan menjadi concern para Dewan Standar Akuntansi Dunia untuk dimasuki yaitu adalah greenhouse gas emission atau efek rumah kaca. Proyek laporan non-finansial lainnya yang sedang dikembangkan selama beberapa tahun terakhir adalah greenhouse gas atau GHG akuntansi emisi. Salah satu dari sumber arus utama internasional yang dijadikan pedoman dalam pengukuran dan pelaporan efek gas rumah kaca adalah Greenhouse Gas Protocol atau GGP. Dan di sini terdapat perbedaan antara water accounting dan greenhouse emission accounting, di mana water accounting itu lebih menekankan pada memproduksi informasi untuk menolong dalam pengambilan keputusan, sedangkan untuk greenhouse untuk emisi rumah kaca itu lebih pada suatu panduan bagi companies dalam mempersiapkan persediaan GHG atau greenhouse gas emission. Salah satu perbedaan kunci antara standar akuntansi air dan standar GGP adalah penekanan sebelumnya atas akuntansi untuk saham dan arus air yang menggunakan proses akrual. Pendekatan pengukuran akuntansi air berasal dari adopsi eksplisit
atas tujuan untuk menghasilkan informasi, di mana untuk membantu pengambilan keputusan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang merupakan tujuan yang sama dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan pada umumnya. Sedangkan GGP menyediakan standar untuk memandu, jadi dia lebih memandu perusahaan dalam mempersiapkan persediaan gas rumah kaca yang menyajikan suatu akun kebenaran dan adil atas emisinya, dan menekankan karakteristik kualitatif atas relevansi, kelengkapan, konsistensi, transparansi, dan akurasi. Namun, standar GGP dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan keputusan, bukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan oleh stakeholder eksternal dalam pengambilan keputusan mereka disediakan dalam bentuk yang mereka inginkan. Baik, di sini kami selanjutnya akan mengadakan studi kasus mengenai PT Marimas Putra Kencana, di mana PT Marimas Putra Kencana itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman, atau food and beverage, dengan produk utama adalah minuman serbuk yang terletak di kawasan industri Semarang. Mungkin kita semua mengenal produk unggulannya yaitu Marimas yang terkenal dari awal tahun 1995-an, yang kini telah berkembang menjadi 24 varian rasa. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, PT Marimas yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi tersebut menghasilkan sisa dari kegiatan usahanya disebut limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan tersebut selanjutnya disebut dengan limbah B3 atau sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung antara lain zat atau energi dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, pada kenyataannya, kasus pencemaran limbah PT Marimas yang telah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu belum terselesaikan hingga saat ini. Limbah masih saja ditemukan setiap harinya di aliran sungai Kelampiasan, terutama pada pukul 15-16 waktu Indonesia bagian Barat, di mana limbah tersebut merupakan limbah cairan pekat berwarna hitam, hijau, dan ada juga yang berwarna putih. Limbah tersebut sangat berbau dan mengakibatkan warga sekitar sungai Kelampiasan mengalami pusing dan mual karena limbah tersebut. Mengingat bahwa keberadaan sungai Kelampiasan sangat dekat dengan kawasan industri dan rumah warga, maka tidak mau mereka harus menghirup dan hal tersebut tidak dapat dihindari. Justru malah hal yang terparah dari pencemaran tersebut, air-air pada sumur warga merupakan sumber air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak dapat digunakan lagi karena sudah tercemar oleh limbah, sehingga air sumur tersebut menjadi kotor dan berbau tajam karena sudah bercampur dengan limbah. Analisis kasus dari permasalahan yang telah dijelaskan tersebut di atas adalah analisis keberlanjutan dan pelaporan atau sustainability accounting reporting merupakan bagian dari akuntansi sosial, di mana akuntansi sosial dan pelaporannya bertujuan untuk mengamati dan menyerap isu-isu yang tidak dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional menjadi bentuk yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh individu, tidak harus secara langsung atau hanya terkait dengan keberhasilan keuangan entitas. Nah, berdasarkan definisi tersebut, sustainability berkaitan dengan perlindungan lingkungan atau efisiensi sekaligus ketahanan sebagai keadilan masyarakat dan generasi atau eco-justice. Nah, konsep sustainable development menggambarkan bahwa pembangunan tidak boleh mengganggu kemampuan lingkungan sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana konsep ini melahirkan sebuah konsep-konsep lain seperti sustainability management, corporate social responsibility, dan corporate citizenship. Nah, pada kasus PT Marimas yang kami angkat tersebut, kehadiran dari perusahaan tersebut membuat masyarakat di sekitar pabrik merasakan dampak buruk akibat dari adanya kegiatan operasional bisnis seperti limbah yang mencemari air dan juga polusi udara terhadap warga sekitar, yang mana hal ini jelas bertentangan dengan konsep sustainable development. Nah, bentuk dari pelaporan ketahanan telah berubah pada masa kini terkait dengan beberapa perkembangan. Salah satu yang paling banyak digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan ketahanan itu yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang direvisi dan dikeluarkan pada tahun Oktober 2006. Pedoman ini membentuk framework pengungkapan ketahanan yang berisi prinsip-prinsip dan petunjuk serta standar pengungkapan untuk semua tipe prinsip organisasi tersebut menentukan dari laporan ketahanan, kualitas informasi, dan batasan laporan, standar pengungkapan termasuk strategi dan profil ketahanan organisasi, pendekatan manajemen, dan indikator pedoman GPRI sesuai dengan tujuan kerangka konseptual yang digunakan dalam pedoman pelaporan keuangan. Nah, pertumbuhan pelaporan tentang isu-isu terkait ini juga didorong oleh kekuatan pasar terkait dengan izin untuk emisi gas rumah kaca atau tidak. Nah, perusahaan yang dipengaruhi oleh pasar ini perlu untuk memperhitungkan emisi gas
rumah kaca serta limbah mereka dan melaporkan beberapa yang ditetapkan oleh otoritas peraturan yang relevan dalam hal ini. Nah, kurangnya penerapan dari green accounting oleh PT Marimas atau yang telah dijelaskan sebelumnya ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah sekitar area operasional kegiatan perusahaan. Berdasarkan kasus yang telah terjadi pada PT Marimas, solusi yang dapat dilakukan menurut kelompok kami adalah yang pertama melakukan kegiatan corporate social responsibility terhadap lingkungan sekitar, di mana pentingnya kesadaran akan akuntansi lingkungan juga harus ditanamkan pada pihak manajemen perusahaan PT Marimas dengan lebih baik lagi mengingat hal ini sangat menjadi isu yang banyak diperbincangkan untuk dijadikan area non-finansial di mana para akuntan dan auditor dapat berkontribusi untuk membereskan permasalahan. Selanjutnya, PT Marimas juga harus menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. PT Marimas juga harus lebih terbuka demi terwujudnya hubungan yang baik antara keduanya, terutama dalam hal dampak negatif dari limbah tersebut, sehingga PT Marimas dapat melaporkan dan mengelola limbah tersebut menjadi lebih baik lagi agar terciptanya sustainability reporting dan accounting. PT Marimas juga harus mampu mengantisipasinya dan memberikan respon terhadap risiko potensial yang terjadi seperti tercemarnya air sumur warga dan sungai di sekitar yang mengakibatkan masyarakatnya dirugikan. Selanjutnya, PT Marimas juga harus melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, laporan tahunan, dan melaksanakan audit sosial secara berkala dalam mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan tersebut dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Dewan Direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik. Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk ditetapkan dan merupakan bagian dari suatu kewajiban suatu perusahaan, direksi, pemegang saham, pekerja, publik agar sustainability dari suatu perusahaan tersebut dapat terjaga dan isu-isu permasalahan mengenai akuntansi lingkungan dapat diatasi dengan baik oleh suatu perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 12. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.